Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang masih Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada hari ini di Ramadan akhir-akhir ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, sehingga kita mampu melaksanakan tugas ta'abbud, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menjadi umat yang beliau rindukan di yaumil akhirah nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mampu mengangkat harkat dan martabat kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Maka Allah tekankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kata la'allakum di dalam ayat ini adalah sebuah kata pengharapan kepada Allah agar kita, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemuliaan bukanlah karena pangkat dan jabatan. Kemuliaan bukanlah karena harta yang berlimpah. Kemuliaan bukanlah karena banyaknya teman di sana sini. Tapi kemuliaan kita itu dinilai dari seberapa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu? Inilah yang dikaji oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan setidaknya orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, minasibirin anil bala'i, yang sabar ketika Allah timpakan musibah, waridoin, dan juga ridho terhadap angqadain, dari qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita orang yang bertakwa? Sabarkah kita terhadap ujian yang Allah berikan? Bukankah Ramadan, puasa mengajarkan kita mampu menjadi orang yang sabar terhadap apapun yang ada di hadapan kita. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, apabila ada seseorang yang mengajak kamu bergaduh, berantam, kamu sedang berpuasa, katakanlah qala inni shaim. Katakanlah diriku sedang berpuasa. Pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu kita terlihat, terlatih dari ibadah puasa yang kita lakukan. Maka ketika kita mampu mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap semua musibah yang Allah timpakan kepada kita, maka terlihatlah nilai takwa sudah mulai tertanam di dalam sanubari dan jiwa kita. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa? Kata Abdullah bin Zubair, yang kedua adalah orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Wadhillun li hukmil Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukum dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang menjadikan Al-Quran
ketika itu memberikan manfaat untuk dia. Nah, ketika Al-Quran dirasa menghambat apa yang menjadi keuntungan pribadinya, maka dia kesampingkan Al-Quran dan dia tidak jadikan Al-Quran sebagai landasan dalam penetapan dan pengambilan sebuah hukum. Na'udzubillah min dalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa orang yang ketiga? Kata Abdullah bin Zubair, orang yang bertakwa itu yang ketiga adalah wa syukrin ni'ami, yaitu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukankah di Ramadan juga kita diajarkan mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, sehingga kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, bahkan yang halal juga kita mampu menjaga diri kita. Nikmat itu banyak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada nikmat lahiriah, misalnya nikmat yang dibawa lahir oleh manusia, nikmat kedua mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat kedua tangan, nikmat kedua kaki, kesempurnaan tubuh yang kita bawa sejak lahir. Maka seyogianya orang yang bersyukur atas nikmat tersebut, dia mampu mempergunakannya kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita muhasabah, manakah lebih banyak mata kita pergunakan membaca ayat-ayat Allah, atau justru melihat hal-hal yang tak berguna bahkan yang diharamkan oleh Allah? Manakah lebih banyak kaki ini melangkah ke tempat yang diridhoi Allah, atau justru yang tidak disukai dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ketakwaan yang sudah menghujam di dalam hati kita, mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, yang insya Allah dengan menjadi hamba pilihan Allah, yakin dan percayalah kita, kemudahan, kemakmuran, kebahagiaan akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.